Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperjelaskan tentang alat kami yang bernama Assistive Source for the Visually Impaired. dan mari kita perkenalkan, nama saya Maulana Fadila Isromi dari NIM 1904076 dan Tembe kelompok 4B. Dan saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 1904082 Tembe kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang kita gunakan. Di sini komponen yang paling utama yaitu ada Arduino Uno, berfungsi sebagai sistem kendali dalam rangkaian Assistive Source for the Visually Impaired. Yang kedua yaitu ada sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pendeteksi jarak. Yang ketiga ada baterai yang berfungsi sebagai penyuplai tegangan pada rangkaian Assistive Source for the Visually Impaired ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pagi, silakan. Lalu di sini kita menggunakan buzzer. Buzzer di sini berfungsi sebagai indikator jika jarak yang telah ditentukan terdeteksi. Kita juga memakai jumper pelangi. Di sini jumper berfungsi untuk menghubung antar kaki komponen pada rangkaian. Dan yang terakhir di sini ada project board. Project board berfungsi sebagai prototip dengan menghubungkan komponen menjadi rangkaian tertentu tanpa proses penyolderan. Dan yang terakhir di sini ada komponen yang sangat kecil yaitu namanya klip baterai. Klip baterai di sini untuk menghubungkan arus dari baterai 9 volt untuk masuk ke dalam Arduino Uno. Dan di sini saya akan menjelaskan gunanya sensor ultrasonik. Dia berjarak paling jauh 1 meter, yaitu berbunyi deep, dan 75 cm dia berbunyi berbeda, lalu 50 cm dia berbunyi berbeda lagi, lalu 25 cm dia berbunyi berbeda, 5 cm dia berbunyi berbeda. Untuk suaranya nanti kita bisa dengarkan di bagian video kita yang penggunaan alatnya. Baik, di sini kami akan mempraktekkan alat yang kami buat. Saya akan mencolokkan kabel clip-on dengan Arduino supaya berjalan dengan semestinya. Silahkan dipraktekkan. Jarak 1 meter dengan objek, alat akan berbunyi atau buzzer akan berbunyi. Jarak 75 cm, buzzer berbunyi dengan bunyi yang berbeda. Jarak 50 cm, buzzer berbunyi dengan bunyi yang berbeda lagi. Dan pada jarak 25 cm, bunyi berubah. Dan yang terakhir, jarak 5 cm, bunyi akan semakin kencang. Baik, setelah video praktek yang saya perlihatkan kepada Bapak, saya akan melanjutkan lagi untuk kekurangan alatnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Muhammad Rizky Akbar. Silakan untuk Muhammad Rizky Akbar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan pada alat yang kami buat. Kelebihannya dari sini kita bisa mengunggulkan teknologi masa kini untuk membantu para tunanetra atau penyandang penyakit tunanetra untuk lebih bisa leluasa menjalani hari seperti biasa. Lalu pemakaian sensor ultrasonik yang terlalu banyak dapat memperlambat efisiensi sensor dan dapat merespon jarak. Mungkin kekurangannya bisa dibacakan oleh Mas Fadil. Jadi ini mungkin saya membuat alat mungkin masih memiliki banyak kekurangan. Untuk kekurangan pertama, dia tidak bisa mendeteksi di belakang ataupun di samping di bagian sensornya, karena sensor kita hanya memakai satu sensor yaitu di depan. Dan kekurangannya lagi yaitu terletak di bawah sepatu, di mana ada lubang ataupun apapun itu kita tidak bisa mendeteksi. Dan untuk selanjutnya kita tidak bisa mendeteksi bagian tengah badan ataupun atas badan, karena menurut kita banyak sudah ada yang namanya alat tongkat tunanetra, maka saya bikin hanya sekedar dari batas telapak kaki saja di depan dan di depannya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan dan
untuk selanjutnya mungkin ke atas pun, yang dari atas pun kita tidak bisa mendeteksinya karena kita hanya memiliki satu sensor saja. Mohon maaf untuk lebihnya karena ini hanya membuat saya hanya mencoba, mungkin saya akan memperbaiki lagi selanjutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pak. Kemarin saya sebenarnya membuat alat baby simulasi kebisingan pada baby inkubator. Nah, alasan saya kenapa tidak jadi memakai itu karena kemarin dari rumah saya di Kabupaten Karawang dan Rizky Akbar pun berletak di Kabupaten Karawang. Rumah saya kebanjiran dan alat itu menjadi error dan saya bingung untuk bukan bingung ya. Buatnya lagi bingung. Bukan Karena alatnya tidak bisa diselamatkan dan mepet dengan waktu deadline. Jadi saya membuat alat seapa adanya, mungkin bisa berguna. Jadi hanya segitu saja. Iya. Hanya segitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.